Ratna adalah karyawan di PT Cinta Tak Berbalas. Ratna memiliki seorang atasan yang sangat perfeksionis. Di balik kerja kerasnya yang luar biasa, ketika berkomunikasi dengan atasannya, tidak jarang keduanya mengalami kesalahpahaman. Ratna melakukan setiap tugas berdasarkan instruksi atasan. Namun, di lain sisi, atasan merasa bahwa apa yang dikerjakan oleh Ratna tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tidak jarang ketika dikomentari, Ratna selalu berkata, "Bapak kan bilang gini kemarin." Dan jawaban yang sering didengar, "Maksud saya kemarin itu tuh gini." Bukan hanya sekedar menjawab, tapi terkadang cara pandang yang berbeda membuat Ratna kesulitan untuk berkembang di tempat dia bekerja. Dia merasa bahwa pekerjaannya cenderung monoton dengan umpan balik yang kaku. Ratna sadar bahwa dirinya adalah seorang generasi Y yang berusaha bekerja sama dengan seorang atasan yang adalah generasi X. Setiap hari, Ratna berusaha untuk tetap memperjuangkan karirnya di PT Cinta Tak Berbalas. Kali ini, dia berusaha untuk memahami cara berkomunikasi yang tepat dengan atasannya agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun miskomunikasi. Dia tidak ingin semua hasil kerja kerasnya tidak mendapat balasan yang setimpal, layaknya nama perusahaan tempat ia bekerja, PT Cinta Tak Berbalas. Lalu, bagaimana langkah yang diambil oleh Ratna? Sebelum mengetahui cara berkomunikasi yang baik dan efektif, kita harus mengetahui terlebih dahulu beberapa hal yang sering membuat salah paham dalam berkomunikasi antar generasi. Yang pertama, kelebihan informasi. Tahukah kamu bahwa dengan banyaknya jumlah pesan yang diterima seseorang saat bekerja dapat mengganggu produktivitasnya? Terlalu banyak pesan dapat memberikan informasi yang berlebihan, yang kemudian membuatnya sulit untuk membedakan antara informasi yang berguna dan tidak berguna. Yang kedua, perbedaan perseptual. Sebagai pengirim, kamu akan cenderung untuk memilih detail yang tampaknya penting. Sebagai penerima, kamu berusaha memasukkan detail baru ke dalam pola yang ada. Namun, jika detail tidak cukup sesuai, kamu akan menolak untuk mengubah informasi daripada mengatur ulang pola. Dan yang ketiga, perbedaan bahasa. Kebayang gak sih kalau ketemu klien orang asing? Bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dapat berubah menjadi penghalang jika dua orang mendefinisikan kata atau frase yang berbeda. Ketika atasan meminta sesuatu secepat mungkin, apakah itu berarti dalam 10 detik, 10 menit, atau bahkan 10 hari? Nah, tidak hanya hal-hal tersebut, perbedaan generasi juga dapat menyebabkan gaya komunikasi yang berbeda juga loh. Generasi baby boomers mementingkan efisiensi dan kualitas yang baik. Mereka cenderung kaku dengan adanya perubahan dan menganggap semua pekerja harus bekerja keras secara individu. Mereka juga menganggap bahwa hidup harus dihabiskan untuk bekerja. Di samping itu, mereka tidak terlalu menyukai kritik. Dalam berkomunikasi, generasi ini lebih suka berbicara langsung, dan pada saat berkomunikasi pun, mereka cenderung menjawab pertanyaan seperlunya dan berharap akan ditanya lebih lanjut. Generasi X dapat memahami adanya perbedaan dan berusaha bersikap toleran agar tidak menimbulkan konflik. Generasi X lebih menyukai sesuatu yang tidak formal, seperti menjadi seorang pengusaha. Mereka juga menyukai suasana pekerjaan yang fleksibel dan efisien. Generasi Y adalah generasi yang tumbuh dengan teknologi. Mereka adalah generasi yang kreatif, inovatif, senang bereksperimen dan menerima tantangan. Generasi ini senang berkolaborasi dan sangat menghargai work-life balance. Mereka juga senang diberi peluang untuk mengekspresikan ide-ide mereka, diberikan feedback, dan juga pengakuan. Generasi Z merupakan generasi yang senang kepada komunikasi yang terbuka.
Mereka bakal lebih senang kalau dilibatkan dalam diskusi bersama generasi pendahulunya dibanding digurui atas keputusan yang sama sekali tidak melibatkan mereka. Mereka juga ingin melakukan pekerjaan yang berdampak besar bagi kondisi sosial. Akibat dari perbedaan itu, dibutuhkan langkah-langkah berkomunikasi yang tepat. Dalam mencapai satu tujuan, komunikasi adalah kunci utama. Pertama, memposisikan diri. Baby boomers yang tergolong generasi paling tua, idealnya bertindak sebagai orang tua yang baik. Di samping itu, generasi X yang disebut juga sebagai generasi parantara, berusaha sebisa mungkin menjembatani perbedaan kontras baby boomer dengan generasi milenial. Terakhir, generasi Y dan generasi Z disarankan harus mampu memposisikan diri dan menumbuhkan bentuk penghormatan atau respect kepada dua generasi lainnya. Yang kedua, coba deh untuk tidak terlalu baper atau terbawa perasaan. Generasi baby boomer seringkali tidak suka dengan gaya komunikasi generasi milenial yang cenderung santai. Bahkan dianggap tidak menghargai orang tua. Umpan balik yang perlu dilakukan oleh generasi milenial adalah dengan memperbaiki cara komunikasi. Ucapan salam sesimpel, "Selamat pagi, Pak," punya dampak besar untuk menghangatkan suasana loh. Dan yang ketiga, menyediakan ruang konsultatif. Salah satu pemicu yang menyebabkan situasi komunikasi menjadi tidak efektif adalah pola komunikasi senior yang kerap satu arah dan biasanya tidak memberi para junior ruang untuk berkreasi. Disarankan, para senior tidak perlu mendikte para junior dengan terlalu rinci, karena pola komunikasi yang mendikte seperti itu mampu membuat junior atau generasi milenial merasa jengah. Apabila sudah diberi ruang, maka junior juga harus memberikan feedback dengan menumbuhkan sifat konsultatif. Jadi, sebagai junior pun kita harus aktif dan tidak boleh hanya diam saja. Yang keempat, berikan arahan dan komunikasikan masalahmu. Seorang senior harus dapat memberikan arahan dengan jelas dan bukan hanya sekedar menyuruh tanpa arahan. Di sisi lain, junior pun harus dapat memberikan feedback yang terstruktur. Contohnya, ketika kamu sedang merasa kebingungan, kamu harus bisa mengungkapkan masalahmu dan menjelaskan di mana ketidaktahuanmu. Dan bukan hanya sekedar, "Aku tidak tahu," dan mengharapkan orang lain akan datang membantumu. Dan yang kelima, timbal balik. Junior diberikan umpan balik oleh seniornya atas kinerjanya. Timbal balik atau umpan balik biasanya diberikan sebagai bahan koreksi untuk perbaikan kinerja di masa depan. Timbal balik yang seharusnya dilakukan junior terhadap seniornya adalah dengan mendengarkan apabila senior sedang berbicara. Hubungan timbal balik yang positif akan meningkatkan kualitas relasi dari dua orang tersebut loh. Jadi, itu dia teman-teman, langkah-langkah yang Ratna ambil supaya bisa bertahan di perusahaan tempat Ratna bekerja sekarang. Jadi, jangan cepat menyerah ya teman-teman. Semua pasti ada jalan keluarnya, yaitu komunikasi yang baik dan efektif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.